Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melanjutkan pembelajaran tematik kita. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Oke, silakan buka buku mozaik 1B kalian halaman 95 nak ya. Di sini kita akan membahas muatan PPKN. Ayo membaca, bacalah teks berikut. Keluarga merupakan orang terdekat kita. Dalam keluarga terdapat ayah, ibu, adik, dan kakak. Ya, jadi keluarga itu merupakan orang yang paling dekat dengan kita. Setiap anggota keluarga memiliki kesukaan yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak boleh dipaksakan. Setiap anggota harus saling menghormati. Ya nak ya, jadi setiap anggota keluarga itu pasti memiliki kesukaan yang berbeda. Jadi kita tidak boleh memaksakan kakak atau adik kita untuk menyukai hal yang sama seperti yang kita sukai. Kita harus saling menghormati. Supaya apa Umi? Supaya hidup kita menjadi rukun. Kemudian halaman 96. Tulislah pendapatmu tentang peristiwa berikut. Nah, di sini Kenan dan Yoga membawa bekal makanan. Kenan membawa nasi goreng, Yoga membawa roti. Yoga membagi rotinya dengan Kenan. Kenan menolak karena tidak menyukai roti. Bagaimana sebaiknya sikap Yoga? Ya, walaupun rotinya ditolak ya, sikap Yoga yaitu tetap harus menghormati Kenan, tetap harus bisa menerima kalau Kenan itu tidak atau menolak roti yang diberikan oleh si Yoga tadi. Jadi Yoga tuh tetap harus berprasangka baik terhadap Kenan dan tidak boleh marah terhadap Kenan. Karena tadi kita sudah belajar nak ya, setiap orang itu pasti memiliki kegemaran atau kesukaan yang berbeda dan kita harus menghormatinya. Supaya apa kata Umi tadi? Supaya hidup kita menjadi damai. Kemudian halaman 99 ya, ayo membaca. Di sini muatan bahasa Indonesia. Menulis atau menggambar harus dilakukan dengan sikap yang benar. Ya. Berikut ini cara menulis yang benar. Yang pertama, letakkan buku di atas meja dengan benar. Jadi buku itu harus diletakkan di atas meja dengan benar. Kemudian memegang pensil dengan benar. Seperti ini ya. Kemarin kita sudah belajar nak ya. Jarak antara mata dengan buku dijaga kira-kira 30 cm. Kemudian memilih tempat yang cahayanya terang. Kemudian jangan menggambar atau menulis di tempat yang gelap. Karena apa Umi? Karena akan merusak bola mata. Halaman 101 ya, SBDP. Di sini ayo membaca. Warna merupakan salah satu unsur rupa. Nah, jadi warna itu merupakan salah satu unsur rupa. Warna dibagi menjadi dua, yaitu warna pokok dan warna campuran. Warna pokok tidak dapat diperoleh dari warna lain. Campuran warna pokok akan menghasilkan warna baru yang disebut warna kedua. Jadi warna itu ada warna pokok dan warna campuran. Kalau warna pokok itu adalah warna asli. Sedangkan warna campuran itu merupakan warna yang dicampur dengan warna lain. Kemudian halaman 103 nak ya, muatan bahasa Indonesia. Ayo membaca di sini. Saat menggambar, duduklah dengan posisi yang tepat. Peganglah pensilmu dengan benar. Letakkan buku di atas meja dengan benar. Jagalah jarak antara mata dengan buku, lakukan di tempat yang terang. Ya, jadi ini adalah cara saat menggambar dengan posisi duduk yang tepat. Jadi kalian bisa mempraktekannya di rumah ya. Nah, ini adalah cara memegang pensil yang benar. Nah ya. Kemudian halaman 107 ya, muatan bahasa Indonesia. Ayo membaca, boleh dibaca sendiri teksnya di rumah ya. Rina senang menggambar. Sebelum menggambar, Rina mengatur posisi duduk. Rina duduk tegak, tidak membungkuk.
Rina juga tidak bersandar pada meja. Rina memegang pensil dengan benar. Pensil ada di antara jari telunjuk dan ibu jari. Jadi ini adalah kegiatan yang dilakukan Rina sebelum menggambar, yaitu dia mengatur posisi duduknya, anak ya. Harus duduk tegak, tidak membungkuk, dan tidak bersandar pada meja. Dan memegang pensil harus di antara jari telunjuk dan ibu jari. Nah, pada halaman 108 ini adalah contoh cara duduk yang benar saat menulis dan juga posisi duduk yang benar saat menggambar. Kita lanjut ya, halaman 111 nak ya. Ini muatan PPKN. Ayah membaca, bacalah teks berikut. Nah, boleh dibaca sendiri di rumah ya. Setiap orang memiliki minat berbeda-beda terhadap hal yang disukai. Adanya perbedaan ini menunjukkan keberagaman. Jadi perbedaan itu merupakan keberagaman. Namun kita harus saling menghargai perbedaan. Ya, tidak boleh ya. Kita tetap harus saling menghargai yang namanya perbedaan. Agar apa? Agar tercipta kerukunan dan persatuan. Sikap bersatu mencegah perpecahan ya. Kita lanjut nak ya, halaman 114, evaluasi subtema 3 bagian C, silakan dilihat ya. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1, kita harus titik-titik keberagaman di rumah. Nah, ketika ada keberagaman di rumah, itu kita harus menghargainya. Dan nomor 2, setiap anggota keluarga memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Jadi setiap anggota keluarga itu pasti akan memiliki kegemaran atau kesukaan yang berbeda-beda. Lanjut ya, halaman 115 soal nomor 3 sampai nomor 5 nak ya. Berikut salah satu kebersamaan di rumah adalah, contohnya adalah makan malam bersama. Jadi kebersamaan di rumah itu salah satu contohnya selain menonton TV yaitu makan malam bersama. Kemudian sikap menertawakan teman adalah sikap yang tercela. Nah, yang tidak boleh kita ikuti, yang tidak boleh kita lakukan. Nomor 5, adik pandai mewarnai, kakak pandai menggambar. Kakak dan adik akan membuat karya yang indah untuk dipajang di kamar. Kakak dan adik harus saling membantu. Kemudian kita sambung halaman 116 ya, bagian C, muatan bahasa Indonesia. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1, pensil dipegang di tangan kanan. Jadi ketika kita ingin menulis, kita harus memegang pensil di tangan kanan. Nomor 2, posisi duduk yang benar adalah tegak. Kemudian saat menggambar harus di tempat yang terang supaya mata kita tidak rusak. Kemudian nomor 4, posisi duduk yang benar adalah meletakkan buku di atas meja. Dan jarak mata yang terlalu dekat dengan buku menyebabkan mata menjadi sakit. Ya, ke halaman 118 bagian C. Nah, untuk bagian A, bagian B atau bagian lainnya itu silakan dipelajari sendiri di rumah ya. Yang bagian C itu pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1, bagian tubuh yang sering dipakai mencetak adalah itu biasanya tangan yang sering dipakai untuk mencetak. Nomor 2, warna pokok disebut juga warna apa? Warna dasar. Kemudian alat yang digunakan untuk mewarnai adalah apa? Krayon. Kemudian warna ungu dihasilkan dari campuran warna. Nah, ini yang disebut warna campuran yang penjelasan Umi tadi. Warna biru dan merah itu akan menghasilkan warna ungu. Kemudian halaman 119 ya. Bahan yang dapat digunakan untuk membuat gambar cetak adalah cetakan. Nah, untuk materi yang Umi sampaikan ini silakan nanti dipelajari lagi di rumah nak ya. Nah, ini silakan dilihat soal UH kita pada hari ini subtema 1 dan subtema 2 ya, nanti dikasih keterangan jawaban yang mana jawaban subtema 1 dan jawaban UH subtema 2.
Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa dipelajari lagi apa yang Umi sampaikan, dan jangan lupa juga jawaban UH subtema 1 dan subtema 2-nya dikirimkan ke Umi. Umi akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.